wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan pastinya masih kuat untuk menghadapi tugas-tugas kampus yang bejibun banget ya. Selamat datang di video learning journal kita kali ini yang kesekian ya. Aku 9 apa kalau nggak salah ya, aku juga agak lupa soalnya udah banyak banget. Yang pastinya bakal nemenin kalian belajar tentang teknik penulisan jurnal ilmiah. Aku tahu kok kalian kalau denger kata jurnal ilmiah, sebagian dari kalian tuh pasti langsung pusing 7 keliling ya kan? Kayak, susah, ribet, gimana mulainya? Tapi tenang dulu guys. Di video kali ini kita bakal kupas tuntas dengan cara yang ringan, seru, dan pastinya gampang dipahami. Jadi buat kalian yang udah siap menaklukkan dunia perjurnalan, stay tune sampai akhir ya, karena aku juga bakal kasih tips rahasia biar kalian bisa nulis tanpa drama. Yuk langsung kita gas teman-teman. Jangan lupa siapin catatan kalian atau cukup duduk santai sambil nonton, karena aku bakal ajak kalian ngobrol asik soal ini guys. Dari kalian semua itu ada yang pernah mikir gini gak sih? Nulis jurnal tuh kayaknya berat banget deh. Tenang gengs, awalnya emang kelihatannya kayak serem banget. Tapi sebenarnya nulis jurnal itu keren banget loh. Nah ini tuh bagian dari Tridharma perguruan tinggi, alias tugas kita buat menyebarkan ilmu yang udah kita gali lewat riset gitu. Coba bayangin nih ya, hasil penelitian kamu bisa dibacain sama dosen. Coba bayangin nih ya, hasil penelitian kamu bisa dibaca sama dosen, mahasiswa lain, bahkan peneliti-peneliti profesional dalam negeri maupun luar negeri. Jelas keren kan ya? Jadi nulis jurnal itu bukan cuma tugas kampus, tapi juga kontribusi nyata untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau udah paham manfaatnya, semangatnya pasti langsung 100% nih ya. Oke, sekarang aku mau tanya dulu nih lagi ya. Di antara kalian itu siapa juga yang masih suka bingung harus mulai nulis dari mana? Coba acung tangan. Nah, kuncinya itu ada 3 tahap penting. Yang pertama, pra-penulisan, yang kedua ada penulisan, dan ketiga pasca penulisan. Nah, di tahap pra-penulisan ini tugas kita tuh buat cari ide yang fresh, yang orisinil gitu, dan pastinya tetap relevan ya. Terus banyak-banyakin buat baca referensi gitu, biar banyak lah gitu ya. Nah kalau udah, baru deh habis itu kita masuk ke tahap penulisan. Nah bagian ini tuh yang seru, karena draft pertama tuh nggak harus sempurna ya guys. Pokoknya tulis aja dulu yang penting mah. Nanti tahap pasca penulisan baru kita edit, kita poles sampai kinclong sebelum dikirim ke jurnal. Siapa di antara kalian yang masih suka takut pas nulis? Tenang, itu wajar kok, tenang. Yang penting jangan takut buat mulai ya. Oke, sekarang kita masuk ke inti dagingnya. Kalau jurnal ilmiah itu ibarat manusia gitu ya. Anatominya tuh kayak gini gengs. Judul itu ibaratnya kayak nama kita. Jadi tuh harus jelas dan mewakili isinya. Kalau yang kedua itu yang selanjutnya nih ada nama penulis. Iya, itu kalian yang nulis ya gitu. Jadi nama penulisnya disertakan di situ. Jangan sampai lupa nulis namanya ya. Nah, terus selanjutnya itu ada abstrak. Nah, abstrak itu berisi ringkasan cerita jurnal kita. Cuma 200, cuma kemarin tuh kalau kata dosen kita sekarang tuh udah 250 lah kurang lebih ya. Kata. Tapi tetap harus padat, tanpa singkatan atau tabel. Isinya itu harus mencakup tujuan, metode, juga hasil risetnya. Lalu yang selanjutnya itu ada kata kunci. Kata kunci itu semacam hashtag biar jurnal kita gampang dicari sama orang. Terus selanjutnya itu ada pendahuluan. Lanjut ya, pendahuluan ini tuh latar belakang. Kayak kenapa sih kamu angkat topik ini? Apa tujuannya? Kayak gitu. Terus selanjutnya ada landasan teori. Nah, di bagian ini dimana kamu show off teori dan riset sebelumnya yang mendukung penelitian kamu. Terus yang selanjutnya itu ada metodologi. Nah, di metodologi ini tuh
kalian ceritain gitu gimana cara kamu bisa ngumpulin data, terus nganalisisnya, terus jelasin juga jenis penelitiannya itu kualitatif atau kuantitatif kah. Terus selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Nah, di tempat hasil dan pembahasan ini tuh tempat kamu tampil keren. Kamu bisa uraikan hasilnya, bahas, bandingin dengan teori, kasih tabel, gambar atau sejenisnya gitu ya. Tapi tetap harus ingat ya, sederhana dan juga jelas. Terus yang selanjutnya itu ada kesimpulan dan juga saran. Nah, di sini tuh kalian jawab pertanyaan riset, terus kasih saran buat yang mau lanjutin penelitian kamu. Yang terakhir itu ada daftar pustaka. Di daftar pustaka ini daftar referensi yang harus lengkap dan sesuai dengan jurnal tujuannya gitu. Maksud akal kan guys, kalau udah ngerti anatominya, nulis jurnal tuh jadi lebih gampang. Yakin deh, percaya kalian. Oke guys, sekarang aku mau kasih sedikit tips rahasia nih, biar kalian nggak mager buat nulis jurnal. Yang pertama itu ada, kalian bisa pecah tugas besar jadi tugas kecil. Misalnya hari ini tulis judulnya aja dulu, besok baru lanjut ke pendahuluan. Terus selanjutnya yang kedua itu bisa kalian cari temen nulis bareng biar bisa saling nyemangatin, jadi nggak ngerasa sendirian ya. Terus yang ketiga, kalian harus ingat, draft pertama itu bukan buat sempurna, tapi buat jadi ada dulu. Jadi nggak harus mikir kayak udah harus perfect banget nih di awal. Nggak apa-apa, itu pasti butuh proses gitu ya guys. Sekarang coba deh kalian tulis di kolom komentar, kalian itu udah pernah nulis jurnal apa belum? Atau masih di tahap mau nulis? Aku penasaran nih. Nah, oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang teknik penulisan jurnal ilmiah. Gimana? Udah mulai kebayangkan sekarang kalau nulis jurnal itu ternyata nggak sehoror yang kita pernah bayangkan ya. Hehe. Ingat ya, semua peneliti hebat di dunia ini juga mulai dari yang namanya draft pertama, yang kadang masih suka berantakan, masih harus direvisi berkali-kali. Jadi kalau kalian baru mau mulai, gak apa-apa banget. Yang penting mulai dari sekarang, pelan-pelan, terus sambil terus belajar gitu. Terus kalian jangan lupa ya, proses itu gak pernah akan mengkhianati hasil. Kalau kalian konsisten, yakin deh, nanti jurnal kalian itu bisa terbit di jurnal nasional. Bahkan mungkin bisa tembus ke jurnal internasional. Juga kalau kalian suka dengan video ini dan ngerasa video ini bermanfaat, jangan pelit-pelit ya buat kasih like, klik subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang lagi galau mikirin tugas akhir atau publikasi jurnal. Dan aku pengen banget denger cerita dari kalian. Coba deh kalian tulis di kolom komentar, kalian udah pernah nulis jurnal atau belum, atau baru mau mulai. Siapa tahu nanti aku bisa kasih tips lanjutan nih di video berikutnya. Pokoknya sampai ketemu di video learning jurnal kita yang selanjutnya, yang pastinya gak kalah seru. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you guys, semangat nulisnya ya.